Resusitasi pada bayi dengan asfiksia. Resusitasi merupakan tindakan yang diberikan kepada bayi baru lahir yang mengalami asfiksia neonatorum. Persiapan pasien. Memberitahu keluarga kemungkinan terjadi asfiksia bayi baru lahir. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kondisi ibu, umur kehamilan ibu sudah lewat sebulan. Jadi kemungkinan yang dapat terjadi setelah bayi ibu lahir adalah asfiksia atau kesulitan bernafas. Maka dari itu kami akan melakukan tindakan lebih lanjut. Persiapan tempat. Mempersiapkan ruangan hangat dan terang. Mempersiapkan tempat resusitasi yang datar, rata, cukup keras, dan bersih. Meletakkan gulungan kain setebal 5 cm untuk mengganjal punggung bayi dilapisi kain. Mempersiapkan lampu sorot dengan jarak 60 cm dan dinyalakan menjelang persalinan. Persiapan alat dan bahan. APD yang terdiri dari handscoon, kacamata pelindung, penutup kepala, hazmat atau baju pelindung, face shield, celemek, dan sepatu boot. Peralatan resusitasi. Kain bersih dan kering 2 helai, gulungan kain untuk mengganjal bahu, alat penghisap lendir dele, tabung dan sungkup atau balon dan sungkup neonatal, kotak alat resusitasi, jam atau pencatat waktu, lampu sorot, stetoskop, obat yang diperlukan, perlengkapan bayi yang terdiri dari baju bayi, penutup kepala, kaos tangan, dan kaos kaki. Persiapan petugas. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai. Cuci kedua tangan hingga siku dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Dan keringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai. Mengenakan APD. Menggunakan sarung tangan. Melakukan penilaian awal segera setelah bayi lahir. Menilai adanya mekonium kental pada bagian tubuh bayi atau cairan mekonium. Jika ada, lakukan penghisapan lendir setelah kepala bayi lahir. Menilai apakah BBL tidak menangis atau tidak bernafas spontan. Segera tentukan apakah bayi memerlukan tindakan resusitasi dengan melihat apakah bayi tidak bernafas, mengap-mengap, frekuensi pernafasan di bawah 30 kali per menit. Bayi tidak bernafas spontan, kita akan melakukan tindakan resusitasi. Bila bayi tidak bernafas atau mengap-mengap, lakukan langkah awal resusitasi. Langkah awal diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 detik. Menjaga bayi tetap hangat dengan mempertahankan selimut yang melingkupi tubuh bayi. Mengatur posisi kepala dan leher bayi menjadi sedikit tengadah atau setengah ekstensi untuk membuka jalan nafas dengan mengganjal bahu bayi dengan lipatan kain. Menghisap lendir menggunakan penghisap lendir dele dimulai dari mulut kurang lebih 5 cm, kemudian hidung kurang lebih 3 cm. Mengeringkan dan melakukan rangsangan taktil dengan cara 1. Keringkan muka, kepala, dan tubuh bayi dengan sedikit tekanan. 2. Tepuk atau sentil lembut telapak kaki bayi. 3. Gosok punggung, perut, dan dada bayi dengan telapak tangan. 4. Ganti kain dan bungkus bayi
biarkan dada bayi terlihat. Mengatur kembali posisi kepala bayi dan bungkus bayi. Lakukan penilaian. 1. Bila bayi bernafas normal, letakkan bayi pada dada ibu dan selimuti bayi bersama ibunya, dan anjurkan ibu untuk segera menyusui bayinya. Pada dada ibu untuk melakukan IMD. Permisi ibu. 2. Bila bayi tidak bernafas, mengap-ngap, atau menangis lemah, segera lakukan tindakan ventilasi. Asisten bayi masih megap-megap, kita lakukan ventilasi. Baik, Dian. Ventilasi tekanan positif atau VTP. Menjelaskan pada ibu dan keluarganya bahwa bayi memerlukan bantuan untuk memperbaiki fungsi pernafasannya. Permisi ibu, bayi ibu mengalami kesulitan bernafas, maka kami akan melakukan tindakan resusitasi agar bayi ibu bernafas normal. Tidak. Memastikan posisi kepala sudah benar, kemudian memasang sungkup sehingga melingkupi hidung, mulut, dan dagu. Melakukan ventilasi percobaan 2 kali dengan cara meniup pangkal tabung atau menekan balon dengan tekanan 30 cm air sambil mengamati gerakan dada bayi. Percobaan berhasil. Lakukan penilaian. 1. Jika dada menggembang, lanjutkan VTP. 2. Jika dada tidak mengembang, perbaiki perlekatan sungkup atau posisi bayi. Lihat apakah ada lendir. Jika ada, hisap lendir. Melakukan ventilasi tekanan positif atau VTP sebanyak 20 kali dalam 30 detik dengan tekanan 20 cm air sambil memperhatikan pengembangan dada bayi. 9.000, 10.000. Lakukan penilaian. 1. Bila bayi mulai bernafas normal, kan ventilasi secara bertahap dan pantau kondisi bayi secara seksama dan lakukan asuhan pasca resusitasi. 2. Bila bayi belum bernafas, lakukan penilaian frekuensi jantung dan lakukan kembali tindakan VTP dan kompresi dada. Ventilasi tekanan positif dan kompresi dada. Jika frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit setelah dilakukan VTP efektif. Mempersiapkan petugas 2 orang untuk melakukan VTP dan kompresi dada. Mengatur posisi, 1 petugas berada pada posisi di kepala dan 1 petugas berada di bagian bawah bayi. Bidan 1 menempatkan sungkup wajah secara efektif dan memantau gerakan dada. Bidan 2 melakukan penilaian pada dada dan menempatkan tangan dengan benar. Menarik garis khayal di antara 2 puting susu, melingkari dinding dada dengan kedua tangan dan menggunakan ibu jari untuk menekan sternum atau dengan menahan punggung bayi dengan 1 tangan dan menggunakan ujung dari jari telunjuk dan jari tengah dari tangan yang lain untuk menekan sternum. Penekanan pada sternum dilakukan dengan kedalaman kurang lebih 1,5 cm. Melakukan tindakan VTP dan kompresi dada. 1. Dilakukan dalam 1 menit. 2. 1 siklus terdiri dari 3 kompresi dan 1 ventilasi dalam 2 detik dengan perbandingan 3 kompresi banding 1 ventilasi. 3. Total frekuensi
90 kompresi tambah 30 ventilasi dalam 1 menit. Berarti 120 kegiatan per menit. Untuk memastikan frekuensi kompresi dada dan ventilasi yang tepat, penekan menghitung dengan jelas. 1, 2, 3, pompa. Mulai. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4. Lakukan penilaian. 1. Bila bayi mulai bernafas normal, hentikan ventilasi secara bertahap dan pantau kondisi bayi secara seksama dan lakukan asuhan pasca resusitasi. 2. Bila bayi belum bernafas, lakukan persiapan rujukan. Bayi bernafas spontan. Resusitasi berhasil. Melakukan asuhan pasca resusitasi apabila bayi sudah mulai bernafas normal dengan melakukan pemantauan secara seksama pada bayi pasca resusitasi selama 2 jam. Menjaga bayi tetap hangat dan kering. Memberikan bayi kepada ibu apabila nafas bayi dan warna kulit normal. Bayi ibu sudah bernafas normal. Merapikan dan membersihkan alat-alat dan dikembalikan ke tempat semula. Merendam alat ke larutan klorin dan melepas sarung tangan. Mencuci kedua tangan hingga siku dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan keringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai. Bayi perlu dirujuk. Mempersiapkan rujukan apabila bayi tidak bernafas spontan setelah 2 hingga 3 menit resusitasi dengan memperhatikan prinsip merujuk Baksoku. Melakukan konseling pada ibu atau keluarga bahwa bayinya memerlukan rujukan. Minta keluarga untuk menyiapkan sarana transportasi secepatnya dan keluarga ada yang menemani pada saat merujuk. Merapikan, membersihkan, dan mengembalikan alat-alat ke tempat semula. Beritahukan atau bila mungkin ke tempat rujukan yang dituju tentang kondisi bayi dan perkiraan waktu tiba. Menghentikan resusitasi jika bayi tidak bernafas setelah 20 menit. Denyut jantung tidak ada, pupil medriasis sejak awal resusitasi, maka tindakan dinyatakan gagal dan bayi dinyatakan meninggal. Memberi dukungan moral yang kuat pada ibu dan keluarga. Meminta agar ibu dan keluarga untuk tabah dan memikirkan pemulihan kondisi ibu. Menjelaskan kepada ibu dan keluarganya bahwa tindakan resusitasi dan rencana rujukan yang telah didiskusikan sebelumnya ternyata belum memberi hasil seperti yang diharapkan. Menjelaskan kepada ibu dan keluarganya bahwa ibu perlu beristirahat, dukungan moral, dan makanan bergizi. Sebaiknya, ibu tidak mulai bekerja lagi dalam waktu dekat. Merapikan dan membersihkan alat-alat dan dikembalikan ke tempat semula. Melepas sarung tangan. Mencuci kedua tangan hingga siku dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan keringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai. Pencatatan dan pelaporan. 48. Membuat catatan resusitasi selengkapnya, terdiri dari 1. Mencantumkan tanggal dan waktu bayi lahir, kondisi saat bayi baru lahir. 2. Jam mulai resusitasi. 3. Tindakan yang dilakukan selama resusitasi. 4. Kapan bayi bernafas spontan atau berhenti resusitasi. 5. Hasil tindakan resusitasi. 6. Asuhan pasca resusitasi yang diberikan.